Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sugeng Rianto dari SMA Harapan Bangsa Kota Tangerang Selatan. Pada video kali ini kami akan sharing bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi yang telah diberi nama Feyon untuk memantau kondisi komputer, khususnya komputer yang digunakan untuk kegiatan di lab, ya, lab komputer. Nah, ini inline dengan Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang tugas-tugas pokok dari seorang kepala laboratorium. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang kepala lab adalah melakukan pemantauan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kemudian melakukan evaluasi terhadap fasilitas yang ada. Nah, pada video kali ini kita akan membagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama tentang gambaran umum dari aplikasi Feyon, kemudian dilanjutkan dengan persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk menginstal aplikasi ini. Kemudian saya akan sharing 5 hal atau tahapan dalam penggunaan aplikasi Feyon. Dan kemudian kita akan jelaskan juga mengenai konfigurasi klien. Jadi nanti ada istilah master, yaitu sebuah komputer yang digunakan untuk mengontrol komputer klien, dan sedangkan klien yang akan kita kontrol. Dan berikutnya adalah kita akan mendemonstrasikan cara mengontrol komputer klien. Baik, nah kita akan mulai yang pertama. Oke, nah kita akan lihat dulu gambaran umum dari Feyon. Oke, nah kita akan ke official website dari aplikasi Feyon. Rekan-rekan dapat mengunjungi website dari Feyon, yaitu feyon.io/eng. Nah, dari home ini atau di sini sudah dijelaskan bahwa aplikasi ini bebas dan merupakan open source. Kemudian untuk kegunaannya sendiri dapat kita lihat di icon yang ditampilkan di halaman home ini, yaitu untuk monitor and remote control all the computers. Oke, jadi tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita dapat juga melakukan broadcast screen kita ataupun pesan nantinya. Dan yang ketiga adalah kelebihan dari aplikasi ini, kita bisa mengintegrasikan dengan jaringan yang ada di sekolah atau di lembaga Bapak Ibu, baik menggunakan LAN ataupun WiFi yang sama. Oke, nah ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Feyon: monitoring, kemudian mendemonstrasikan, bahkan kita bisa melakukan log terhadap komputer klien ataupun mengambil screenshot seperti itu. Kemudian bisa melihat, memantau, login dan sebagainya. Berikutnya adalah remote view, ya, dan memantau, melihat saja, atau kita mengontrol dari komputer master. Nah, kita juga bisa mengirim teks tadi, ya, mengirim pesan, misalkan waktu sudah selesai. Bahkan kita bisa mengirim sebuah file, ya, atau file ke komputer klien. Baik, nah kurang lebih prinsipnya seperti ini. Jadi yang besar ini adalah komputer master. Kemudian kita bisa melakukan beberapa mode di sini. Nah, jadi ukurannya sama, ya, antara yang ada di master dengan klien. Baik, itu gambaran umum dari aplikasi Feyon ini. Oke, nah berikutnya adalah tahapan installingnya. Nah, Ibu Bapak dapat menginstall aplikasi ini dengan cara
tadi kita ke home. Nah, Bapak Ibu bisa ke bagian download. Nah, kita bisa menyesuaikan operating system kita apa, misalkan Windows. Nah, di sini ada pilihan bit. Nah, kita nanti bisa cek di komputer masing-masing, atau Linux, nah, atau source code yang lain. Baik, nah komputer saya menggunakan Windows 64 bit. Nah, kita bisa mengecek ya komputer kita itu speknya apa. Oke Ibu Bapak, nah jadi kita bisa ke bagian This PC, kemudian klik kanan, kemudian Bapak Ibu bisa ke Properties. Nah, oke, nah di sini kita mendapatkan informasi tentang komputer yang kita gunakan. Baik, nah yang terpenting adalah Bapak Ibu data ini ya, yaitu device name. Di sini misalkan komputer yang saya pakai adalah desktop T7 sekian-sekian, kemudian sistem yang saya gunakan adalah 64 bit. Jadi nanti kita memilih mendownload yang versi 64 bit. Bapak Ibu bisa copy, kemudian bisa di copy paste di notepad ataupun di WhatsApp ya. Nah, nanti ini sangat penting informasinya untuk proses configuration. Baik, itu ya Bapak Ibu, pemilihan operating system mana yang support dengan komputer kita. Baik, nah berikutnya adalah kita akan coba untuk melakukan, yaitu ini tadi persiapannya. Baik, nah pertama adalah kita melakukan minimum 5 hal ya. Pertama adalah menginstall di komputer master. Yang kedua adalah di komputer master tadi kita configuring beberapa hal. Kemudian kalau sudah selesai kita ke komputer klien. Nah, oke, baik, kita akan coba lihat bagian konfigurasi. Oke, nah tadi saya ulangi apa saja yang harus kita lakukan. Ini ya, kita akan mendownload. Karena saya sudah mendownload tadi, maka Bapak Ibu tinggal install. Nah, nanti checklistnya ada 2 ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian configuring. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan configuration. Ini ada 2 opsi ya metodenya. Nah, Bapak Ibu pilih yang key file authentication. Itu bagian general ya. Saya ulangi, bagian general, key file authentication. Oke, yang lainnya bisa di skip. Nah, kemudian Ibu Bapak membuat ini, kita tekan tombol yang kanan ini, yaitu create key pairs. Nah, nanti kalau kita klik, nah ini Bapak Ibu bisa menulis apapun ya, misalkan lab komputer, seperti itu. Nah, maka kita punya create a key pair-nya. Nah, baik, nah ini tahap tadi ya, kita melihat key authentication, kemudian gambar kunci ini. Nah, nanti tahap berikutnya adalah configuring master ya, ini masih configuring. Nah, lalu Ibu Bapak melakukan ekspor bagian public ya. Nah, ini select misalkan lab komputer, lalu export. Nah,
Bapak Ibu silakan disimpan di tempat yang mudah diakses, misalkan di download. Nah, maka ini berhasil. Baik Ibu Bapak, nah itu adalah tahapan preparing bagian key authentication key. Nah, berikutnya adalah location and computer. Nah, Ibu Bapak, ini adalah apa namanya tadi ya, kita lihat, klik kanan lalu properties. Nah, ini kita ya sebagai komputer masternya T79P something. Nah, sedangkan yang ini adalah komputer klien nantinya yang akan kita kontrol ya. Akan kita kontrol. Baik, itu secara umum untuk settingnya. Nah, berikutnya adalah kita akan ke komputer klien. Nah, di komputer klien kita hampir mirip cara installingnya, cuman satu hal yang unchecklist. Nah, kemudian key pair tadi Bapak Ibu bisa ambil menggunakan flash disk, kemudian kita taruh di dalam komputer klien seperti itu ya. Kemudian installnya seperti biasa, hanya satu hal yang di unchecklist seperti itu. Oke, nah kita akan coba mulai ya. Nah, ini contohnya, hasilnya. Jadi saya punya satu komputer, kita coba ya, kita akan kontrol. Nah, tadi nama komputernya ini. Ya, nah jadi kita bisa mengontrol dari remote control. Nah, oke. Jadi saya bisa sign in. Kemudian membuka file yang ada di dalam komputer klien seperti itu. Baik, ini contohnya ya Ibu Bapak, kita bisa mengontrolnya. Oke, kemudian kita ke mode yang lain, misalkan remote view. Oke. Nah, berikutnya adalah misalkan kita akan mengirim teks ya. Oke. Waktu tinggal 5 menit. Mohon dicek kembali pekerjaan. Nah, jadi nanti di komputer klien akan muncul seperti ini. Waktu tinggal 5 menit, mohon dicek kembali pekerjaan. Nah, maka saya akan klik monitor yang atau komputer atau PC yang saya kontrol, dalam hal ini klien. Kita oke. Nah, nanti hilang.
Oke, nah kita bisa juga menggunakan mode memantau ya, misalkan anak-anak membuka website tertentu. Nah, kita bisa melihat aktivitas peserta didik, misalkan mereka googling ya, Wikipedia umpamanya seperti itu. Oke, nah yang menarik juga adalah kita bisa mengirim file ya ke komputer klien. Baik, misalkan saya akan mengirim sebuah gambar. Oke, nah kita start. Nah, maka di sini ada file yang sudah masuk. Nah, yaitu letaknya di user, kemudian kemudian user. Nah, ini ya urutan tadi. Nah, oke, kita coba satu lagi, transfer file. Oke, umpamanya tugas individu, lalu kita send. Nah, oke, nah kelihatan ya tugas individu di sini. Nah, ini dia. Oke, nah itu contohnya. Kita juga bisa melakukan penguncian ya, atau shutdown juga. Nah, ini lock. Nah, maka komputer ini terkunci otomatis. Oke. Baik, nah ini sangat menarik Ibu Bapak. Jadi khususnya di komputer lab kita, lab komputer kita, untuk lebih mengontrol kegiatan di kelas ketika kita menggunakan simulasi misalkan. Nah, oke, mari kita shutdown misalnya kan. Nah, maka komputer klien kita off otomatis. Baik, mungkin itu Ibu Bapak yang dapat saya sharing. Nah, jika ada pertanyaan silakan komen di YouTube channel saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sharing hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya.